Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmadani dengan NIM 2210842015. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Kurabu di Kelurahan Gantiang, Kota Padang Panjang. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Rozida Teno Putri Hanida SIP MPA, Ibu Dr. Ya Aryani SSMSI. Bab 1 Pendahuluan. Sampah menjadi permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai sekitar 36 juta ton per tahun. Di Kota Padang Panjang, timbulan sampah terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sementara kapasitas TPA Sungai Andok telah mengalami overload sejak tahun 2019. Situasi ini menegaskan bahwa peningkatan jumlah sampah perlu diimbangi dengan upaya pengelolaan yang lebih optimal, mengingat keterbatasan sarana dan daya tampung pengelolaan sampah yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menciptakan sebuah alternatif yaitu bank sampah yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah timbulan sampah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Pengelolaan sampah melalui program bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Dijelaskan bahwa bank sampah adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R. Latar belakang masalah. Bank Sampah Kurabu merupakan salah satu bank sampah yang paling aktif dan konsisten dalam pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Padang Panjang sejak tahun 2011. Bank Sampah Kurabu melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan dan produksi kerajinan daur ulang yang bernilai jual. Pembentukan kelompok kerja yang terstruktur, serta dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga masyarakat memperkuat kelembagaan Bank Sampah Kurabu. Keberhasilan bank sampah Kurabu terlihat dari meningkatnya volume sampah yang dikelola serta bertambah produk olahan yang bernilai jual yang memberikan dampak ekonomi terkhususnya bagi masyarakat serta kelompok kerja bank sampah Kurabu yang ikut berpartisipasi. Dalam pelaksanaan pemberdayaan pada bank sampah Kurabu terdapat beberapa kendala dan hambatan. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, seperti tidak tersedianya fasilitas teknologi pendukung, baik itu komputer, laptop ataupun printer, serta terbatasnya ruang penyimpanan sampah yang menyebabkan proses administrasi pengarsipan data dan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Yang kedua, proses produksi yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan kualitas dan desain produk kurang kompetitif dibandingkan produk pabrikan, sehingga berdampak pada harga jual dan minat konsumen. Keterbatasan promosi dan pemasaran juga mempersempit jangkauan pasar produksi hasil olahan bank sampah Kurabu. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Dari jumlah nasabah yang terdaftar, hanya sebagian kecil yang aktif berpartisipasi, yaitu sebanyak 140, hanya 130 yang secara rutin dalam berkegiatan pada bank sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan sampah belum merata. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Kurabu di Kelurahan Gantiang, Kota Padang Panjang. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bank sampah Kurabu, Kelurahan Gantiang, Kota Padang Panjang.
Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Manfaat praktis yaitu memberikan informasi berupa kajian yang bisa dijadikan saran dan masukan ke depannya bagi pengurus bank sampah Kurabu dalam mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan pengembangan usaha kreatif berbasis daur ulang. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Studi penelitian yang relevan yang pertama oleh Farhan Fauzan tahun 2023 dengan judul Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanganan Sampah Berbasis Bank Sampah di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penelitian kedua oleh Didin Hikmah Perkasa dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Sampah di Kelurahan Tanjung Duren. Penelitian ketiga oleh Muh Ihsan Al-Mansur tahun 2021 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin, Kota Surakarta. Penelitian keempat oleh Elsa Maharani dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Efektivitas Program Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah. Yang terakhir, penelitian oleh Raka Irhas Pasadena tahun 2022 dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang. Teori penelitian pada penelitian ini yaitu teori upaya pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Subiato. Menurut Mardikanto dan Subiato, pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam teori ini terdapat 4 variabel utama, yaitu yang pertama bina manusia, yang kedua bina usaha, yang ketiga bina lingkungan, yang keempat bina kelembagaan. Skema pemikiran pada penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, lalu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, lalu mengacu pada pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Kurabu di Kelurahan Gantiang yang menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dengan 4 variabel yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Definisi konsep pada penelitian ini, yang pertama yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat, serta berupaya untuk mengembangkannya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan pengaruh masyarakat dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya yang ada dalam komunitas mereka. Yang ketiga yaitu bank sampah. Bank sampah diartikan sebagai lokasi atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat diolah kembali atau didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Definisi operasional pada penelitian ini, yang pertama, bina manusia dengan indikator peningkatan kesadaran dengan cara mengukur mendeskripsikan upaya kelompok bank sampah Kurabu memberikan pemahaman, motivasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Indikator yang kedua yaitu peningkatan keterampilan dengan cara mengukur mendeskripsikan upaya kelompok bank sampah Kurabu dalam meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengelola dan mendaur ulang sampah. Variabel yang kedua yaitu bina usaha dengan indikator pemasaran produk dengan cara mengukur mendeskripsikan mekanisme pemasaran serta penjualan produk hasil olahan dari masyarakat serta kelompok bank sampah Kurabu. Indikator kedua yaitu sistem tabungan dengan cara mengukur mendeskripsikan sistem tabungan bank sampah
pada bank sampah Kurabu yang mencatat nilai ekonomi dari hasil penjualan sampah yang dibawa masyarakat dengan disediakan buku tabungan khusus. Variabel yang ketiga yaitu bina lingkungan dengan indikator peningkatan kualitas lingkungan dengan cara mengukur, mendeskripsikan upaya kelompok bank sampah Kurabu bersama masyarakat dalam menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan. Variabel yang keempat yaitu bina kelembagaan dengan indikator efektivitas kelompok kerja dengan cara mengukur, mendeskripsikan upaya masing-masing kelompok kerja bank sampah Kurabu yaitu pengembangan usaha, transportasi, pemasaran, menjalankan fungsinya. Indikator yang kedua yaitu dukungan dan kolaborasi antar lembaga dengan cara mengukur, mendeskripsikan keterlibatan pihak eksternal seperti Dinas Lingkungan Hidup, PKK, Lurah, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan program bank sampah Kurabu. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan desain penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan, hingga menyusun hasil akhir penelitian. Proses penelitian diawali dengan mengurus surat izin penelitian, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah kelompok kerja bank sampah Kurabu. Teknik analisis data yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.